Mbak Pur mungkin bisa dibantu diarahkan. Iya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan mohon dicantumkan di kolom chat, disebutkan nama dan nama perusahaannya, nanti akan kami coba jawab satu persatu pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan. Oh ya Pak Anas, ini sudah ada dari tadi pertanyaan dari Musim Mas ya Pak Anas, bentar. Saya coba scroll dulu pertanyaannya tadi. Begini ya Pak Anas, ada kolom kebutuhan dan harapan, apakah harus diisikan dengan regulasi? Bagaimana jika diisikan dengan berupa narasi kebutuhan atau harapan yang interest parties? Seperti itu Pak pertanyaannya Pak. Baik, kalau kita baca antara resiko dan need expectation yang ada di ISO 9001 itu memang seperti itu ya. Jadi dia bicara tentang apa sih kebutuhan dan harapan next proses gitu ya, terhadap kita gitu ya. Tapi kalau di ISO 401 di penjelasan klausulnya dia kasih ekivalen gitu kan. Boleh kita menggunakan requirement saja gitu sebagai persyaratannya. Kenapa? Karena kenyataannya K3 itu kebanyakan requirement-nya itu diatur oleh regulasi gitu ya, bukan oleh kita gitu ya. Kalau kita bicara mutu kan nggak diatur sama orang lain ya, cuma internal organisasi. Tapi kalau kita bicara K3, ujung-ujungnya pasti akan mengacu kepada requirement gitu ya. Apa sih requirement-nya yang menjadi dasar untuk kita mengatasi tadi itu. Jadi kenapa tadi saya bilang kalau Bapak Ibu mau menggunakan narasi untuk menjelaskannya lebih detail, silakan aja, boleh-boleh aja, nggak masalah. Saya tidak menyalahkan, boleh-boleh saja. Tapi saya lebih cenderung dipersingkat dengan mengambil requirement saja gitu. Kenapa? Karena untuk ISO yang ini, K3 ini, dia lebih kepada mengacu kepada referensi requirement yang diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini ya kalau ditambang mungkin dari SDM, kalau di manufaktur mungkin dari Menaker dan sebagainya gitu. Tapi kalau mau diperjelas di dalam tabel tadi itu lebih detail ya boleh-boleh aja, nggak masalah sih, nggak salah sih, boleh-boleh aja. Baik Pak, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Hernawati Java. Pertanyaan sebagai berikut Pak, untuk pembuatan tabel analisa risiko ini mengacu pada metrik dalam AS/NZS 4360/2004 ataukah ada perubahan terbaru? Seperti itu Pak pertanyaannya Pak. Iya. Tadi saya bilang di awal bahwa metodologi tidak diatur secara mutlak oleh standar ya. Jadi ISO tidak mengatur metodologi yang baku yang harus dipakai. Kembali ke masing-masing organisasi bagaimana menggunakan metodologi yang cocok dan bisa digunakan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi kalau tadi Mbak bilang mengacu ke referensi berapa, kemudian itu dipakai sih boleh-boleh aja. Tapi yang penting bahwa ujung-ujungnya ketika kita mau memilahkan mana risiko mana peluang, ketemu aja gitu Mbak. Kalau masalah metodologinya sih mungkin bisa menggunakan cara lain itu ya, tidak harus menggunakan metode 5x5, bisa pakai yang lain. Tapi yang penting di end-nya yang penting ini. Ketika di ujungnya output-nya itu harus clear. Yang mana risiko, yang mana peluang, seperti itu Mbak, Ibu. Baik Pak, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Pak Agus Mulyana PT MKN. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Anas. Saya sebutkan satu persatu ya Pak. Kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama, apakah yang membedakan HIARO pada ISO 9001, 14001 dan 45001? Lalu yang kedua, di dalam tabel HIARO yang mana yang biar gak lupa satu-satu dulu ya, satu-satu ya. Oke Pak, baik Pak, silakan Pak. Ya, Pak Agus, HIARO itu hanya istilah yang dipakai di ISO 45001. Di ISO 14 dan 9000 hanya menggunakan istilah RO saja, risk and opportunity. Jadi bahasa HIARO itu hanya ada di standar ISO 45001, Pak. Seperti itu. Kemudian bedanya gini. Nah, perbedaannya gini, kalau risk and opportunity yang di 9001 dan 14001 dia fokus kepada, kalau di 91 dia fokus kepada quality product ya. Sementara kalau di 14 dia fokus kepada lingkungan ya, objeknya adalah lingkungan gitu kan. Nah, dia tidak ada kata-kata other gitu. Makanya sebenarnya kalau kita
kalau kita tangkap sebenarnya punyanya ISO yang baru ini sebenarnya bisa mengcover semuanya, Pak, kalau kita bahasa ya. Jadi sebenarnya ISO 461 itu kan keluaran terakhir ya dari ISO ya. Kalau kita baca di hierarchy-nya yang tadi saya bilang other itu Pak, other risk dan other opportunity itu Pak, sebenarnya kalau kita mengcapture di dalam itu ada quality dan enviro juga masuk Pak sebenarnya di situ. Jadi sebenarnya bisa diintegrasikan dalam hierarchy sebenarnya. Cuma kalau buat teman-teman yang organisasi yang menerapkan single system gitu ya, ya kita harus bedakan, kita nggak boleh gabung gitu ya, harus dibedakan gitu. Seperti itu Pak. Bagus. Yang kedua apa Mbak? Yang kedua, di dalam tabel hierarchy, mana yang harus diambil tindakan terlebih dahulu, risk atau opportunity? Ya, yang pasti kita lihat dulu case-nya ya, tadi saya bilang ya. Jadi kuncinya menentukan yang mana risk mana opportunity itu ada di poin 6-nya ya, isunya. Isu dan requirement ya gitu ya. Kalau isunya itu negatif atau impact ya, negatif impact, maka dia masuk ke risiko gitu. Dan itu harus duluan dibuatkan pengendaliannya gitu ya, karena itu negatif. Ya, setelah itu baru kita coba ya buat yang lainnya, yang improvementnya gitu ya, yang sudah berhasil gitu. Yang pasti kita mesti duluan dong atas itu resikonya gitu ya. Karena kan resiko itu kan merugikan perusahaan gitu ya. Seperti itu, Mbak. Bisa. Lalu pertanyaan yang ketiganya adalah bagaimana cara yang mudah dalam menentukan opportunity? Opportunity paling gampang, Bapak lihat dari achievement, Pak. Keberhasilan target yang sudah dicapai, Pak, tahun sebelumnya, Pak. Itu sebenarnya kuncinya, Pak. Kenapa? Karena semua sistem manajemen pasti ada namanya sasaran, Pak, ya. Namanya sasaran mutu, sasaran lingkungan, sasaran K3. Nah, satu ukuran keberhasilan sebuah organisasi itu dinilai dari pencapaian targetnya, gitu, Pak. Jadi, kalau targetnya positif, maka sebenarnya harusnya dibuatkan opportunity Pak untuk bagaimana mempertahankan yang sudah didapat tadi itu Pak. Nah itu cara, jadi menurut saya paling gampang kuncinya ada di achievement Pak. Makanya kami kalau ngawit sering, kalau saya nggak tahu ya kalau yang lain ya. Kalau style saya kalau ngawit saya selalu mulai dari achievement dulu Pak, achievement target ya. Kenapa? Karena dari achievement target itu akan bermuara ke hierarchy-nya gitu. Kalau achievement-nya itu ada negatifnya, harusnya di hierarchy-nya muncul resiko, Pak. Tapi kalau di achievement targetnya itu mulus, Pak, tidak ada semua tercapai 100% achievement, maka sesungguhnya di dalam hierarchy-nya itu yang muncul kebanyakan adalah masalah peluang, opportunity. Gitu loh, Pak. Jadi kuncinya menurut saya ada di achievement target. Kenapa? Itulah ukuran keberhasilan sistem manajemen itu ada di situ, Pak. Bagaimana pencapaian sasaran mutu K3 lingkungan yang ada di sebuah organisasi. Lanjut, Mbak. Baik, Pak. Ya. Lalu, bentar, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sarifah Farida. Pertanyaannya adalah, untuk review dan update hierarchy, bagaimana cara menentukan kapan livelihood atau C, consequence yang berubah? Nah. Mana apa kabar Ari itu Pak? Pertanyaan Ari. Oh iya Mbak Ari. Ya. Mungkin bisa diulang Mbak tadi Mbak. Pertanyaannya, untuk review dan update hierarchy, bagaimana cara menentukan kapan L atau livelihood atau C, consequence yang berubah? Seperti itu Pak. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat dari sebuah cycle ya, sebuah cycle daripada sistem manajemen, kan the end of cycle-nya kan berakhir di management review ya. Maka sesungguhnya ketika mau management review sebenarnya disitulah update terakhirnya gitu ya. Update terakhir untuk menentukan posisi terakhirnya seperti apa. Kenapa? Karena di dalam agenda inputnya itu diminta apa nih updating terhadap RO-nya gitu kan yang diminta oleh kesehatan ISO sendiri. Nah, cuma saran saya mungkin jangan pas sudah menjelang baru diupdate gitu, takutnya ada yang kelewatan gitu ya. Mungkin paling gampang mungkin quarterly kali ya, 4 bulan sekali ya, coba diupdate ya hal-hal baru yang muncul, ada isu-isu baru yang muncul sehingga sistem scoringnya bisa diupdate gitu ya, mungkin 4 bulan sekali bisa dilakukan. Atau teman-teman yang
teman-teman yang biasa meeting P2 K3 sebelum report ke Disnaker mungkin diupdate dulu gitu ya, RO-nya gitu ya, supaya data yang dikirim ke Disnaker itu benar-benar up to date ya, sesuai dengan isu terakhir. Mungkin seperti itu, Mbak. Oh, Pak, maksudnya gini, Pak. Kan kalau kita udah bikin hiaro di awal nih. Bu, Ya. maaf, boleh saya nanya langsung Boleh, ya, Bu? boleh. Silakan Bu, silakan. Jadi kita udah bikin hiaro di awal, setup pertama. Ya. Itu kan ada kayak kontrol yang harus dilakukan supaya nilainya berkurang. Misalnya dari high menjadi medium atau medium menjadi low gitu kan. Betul. Nah, pada saat kita mau update bahwa si kontrol tadi sudah dilakukan, ya kadang-kadang tuh ada kebingungan mana yang mau kita turunkan, nilai livelihood-nya atau konsekuennya gitu loh Pak maksudnya. Oh begitu ya. Ya, kalau ternyata setelah 3 bulan 4 bulan resiko itu sudah aman ya, artinya tidak terjadi lagi, maka sebenarnya yang bisa diturunkan tuh nilai sepertinya, Mbak, keparahannya aja. Karena kemungkinan kemungkinannya yang diturunkan, balik. Kemungkinannya yang diturunkan itu karena keparahan tetap bisa tinggi ya kalau terjadi gitu ya. Cuma karena sudah agak kejadian ya mungkin yang bisa di adjust itu yang di kemungkinannya aja, Mbak, gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, makasih ya Pak. Ya. Jazakallah khair. Mbak. Baik Pak, kita lanjut ya Pak ya. Ini Ya. ada pertanyaan satu lagi dari Ibu Lelina. Pertanyaannya adalah, jika perusahaan kami bekerja sama vendor, contoh ekspedisi dalam delivery barang dan terdapat kecelakaan kerja pada saat delivery di luar pabrik, apakah sertifikasi ini sudah termasuk atau beda ranah? Seperti itu Pak pertanyaannya. Ya, seperti tadi kan saya bilang di awal di materi saya tadi kan identifikasi bahaya tadi kan termasuk pihak-pihak ketiga gitu ya. Jadi ketika kita sudah menandatangani agreement dengan pihak ketiga yang bekerja di bawah kendali kita, maka sesungguhnya sistem itu sudah mengcover semuanya gitu, Mbak. Makanya ketika tugas kita adalah ketika kita melibatkan orang lain ke dalam sistem kita, maka kita harus meyakinkan orang tersebut untuk selalu juga dalam kondisi safe gitu ya. Jadi setahu saya sih kalau namanya kontraktor yang bekerja di kita atau siapa lah ya namanya, kemudian dia kirim barang terjadi insiden, ya itu masuk menjadi performance kita gitu ya, menjadi mengganggu performance kita ya dari sisi kontraktor ya. Kenapa? Karena tadi di awal kan sudah bilang bahwa sistem ini mengcover siapapun yang di luar kita, tapi dia bekerja di bawah kita, itu masuk juga dalam sistem manajemen kita gitu, Mbak. Itu, Mbak. Baik Pak, terima kasih. Mas, bentar Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Atang Rikobana, Pak. Pertanyaannya adalah, ya, seberapa detail untuk penentuan isu atas ketidaktercapaian target produksi di masa pandemi ini? Karena banyak sekali penyebab yang terjadi ikut terkait baik di eksternal maupun internal. Kadang untuk di internal bisa menimbulkan pride suatu divisi disinggung dan salah arti. Mohon sarannya. Seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Jadi kembali lagi Pak, tadi saya bilang bahwa updating RO itu kan bergantung kepada real issue ya, real issue yang terjadi di kita gitu Pak. Jadi sebenarnya kita buat saja Pak apa adanya gitu sesuai dengan kondisi yang ada gitu kan. Kemudian nanti tinggal di dalam mitigasinya atau di dalam hierarki nanti itu kita buat bagaimana kita breakdown di situ apa-apa yang mesti kita lakukan ya terkait dengan semua pihak yang terlibat di situ ya. Jadi saran saya ya kita sesuai fakta aja Pak ya supaya pada saat Bapak di audit itu atau di assess itu ya ketahuan bahwa memang data yang diberikan itu memang benar-benar real gitu Pak ya, tidak ditutupi atau memang sesuai dengan kondisi keadaan. Toh kenyataannya juga kita Pak bahwa memang saat ini bukan cuma 1-2 ya, hampir semua kena imbas dari pandemi dan itu bisa dimaklumi Pak oleh kalau kami bersama itu bahwa kondisi ini kan bukan kondisi cuma lokal Pak ya, seluruh dunia mengalami seperti itu dan semua mengalami impact gitu ya. Yang penting PDCA-nya Pak, kategorinya PDCA-nya gimana?
landasan utama di dalam menjaga sistem, bahwa Bapak sudah melakukan review, kemudian Bapak ada plan, kemudian Bapak ada dulunya seperti apa, kemudian ceknya seperti apa, dan nanti seperti apa gitu. Jadi kuncinya kalau di sistem manajemen ada di PDCA-nya, Pak. Sepanjang PDCA-nya itu berjalan, kami tidak melihat kontennya, Pak, gitu kan. Kita lihat sistemnya seperti apa gitu. Kalau masalah internal itu kan masing-masing perusahaan punya sendiri, Pak, ya. Kita nggak bisa terlalu mencampur ke dalam. Yang kami lihat adalah sistemnya seperti apa gitu. Bagaimana sistem sebuah organisasi menerapkan PDCA-nya secara benar di dalam mengantisipasi isu-isu yang dihadapi oleh organisasi, Pak. Demikian, Pak.